Benarkah gaji guru harus 25 juta per bulan? Ini 5 alasan DPR, RI dan fakta realistis di lapangan. Gaji guru diusulkan 25 juta rupiah per bulan. Besaran tersebut dinilai merupakan angka ideal untuk Indonesia. Pernyataan tersebut dilontarkan anggota Komisi 10, DPR RI, Juliatmono dalam kunjungan kerja Komisi 10, ke Jambi, pada Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025. Juliatmono menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru. Anggota Komisi 10, DPR RI, Juliatmono, menyuarakan bahwa gaji guru seharusnya tidak lagi sekadar cukup, tapi benar-benar layak dan membanggakan, bahkan setara dengan profesi bergengsi lainnya. Sebab guru merupakan salah satu pilar utama dalam reformasi pendidikan nasional. Juliatmono menyampaikan usulan itu dalam kunker ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Jambi. Menurutnya, idealnya gaji guru di Indonesia mencapai 25 juta rupiah per bulan. Gaji guru standarnya harus 25 juta rupiah per bulan. Ini baru akan ideal di Indonesia, ujarnya. Dengan gaji 25 juta rupiah per bulan, sambungnya, maka akan sekaligus meningkatkan minat menjadi seorang guru. Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan, disebut Juliatmono tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan guru. Maka sudah semestinya guru atau tenaga pendidik di Indonesia dihargai secara layak. Ketika guru mendapatkan penghargaan layak, maka akan memberikan motivasi lebih besar dalam mendidik generasi bangsa. Pernyataan Juliatmono ini didukung laporan UNESCO Global Education Monitoring 2023. Dalam laporan tersebut memaparkan salah satu alasan, kenapa sebuah negara memiliki kualitas pendidikan yang tinggi. Dari sejumlah negara yang disebut dua diantaranya adalah Finlandia dan Korea Selatan. Di dua negara itu, tingkat kompensasi guru diberikan sepadan dengan profesional di sektor lain. Sebagai contoh di Finlandia di mana gaji guru setara dengan rata-rata pendapatan nasional. Itu juga masih ditambah dengan berbagai pelatihan berkelanjutan yang kuat dan berjenjang. Fakta di Finlandia itu bak langit dan bumi, jika dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia, rata-rata gaji guru ASN golongan 3, berkisar antara 4 juta rupiah sampai 7 juta rupiah per bulan. Lebih miris lagi adalah, gaji guru honorer yang dipastikan jauh dari angka tersebut. Ironisnya, tidak sedikit gaji guru honorer di banyak daerah di Indonesia malah di bawah UMR daerah tersebut. Fakta ini menunjukkan betapa lebarnya kesenjangan antara beban kerja dan penghargaan terhadap profesi guru. Di sisi lain, alokasi anggaran APBN sebesar 20% juga belum sepenuhnya efektif menjangkau kebutuhan fundamental, salah satunya peningkatan kesejahteraan guru. Spending anggaran 2% dari PDB, saya kira bisa menjangkau itu, karena sekarang masih tersebar di mana-mana, tidak fokus, kata Juliatmono. Juliatmono juga mengingatkan bahwa, pendidikan adalah jalan utama untuk memutus rantai kemiskinan. Hasil BPS kemarin sudah ditulis, kalau keluarga itu tingkat pendidikannya S1 saja, tentu sudah tidak miskin, ungkap dia. Tapi kalau makin rendah, makin ekstrim miskinnya, sambungnya. Saat ini, revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas tengah dalam pembahasan. Karena itu, Juliatmono mendesak agar kebijakan pendidikan nasional benar-benar menempatkan guru sebagai garda terdepan pembangunan sumber daya manusia. Guru adalah fondasi peradaban. Tanpa penghargaan yang layak, kita tak bisa berharap banyak dari sistem pendidikan, tandas dia. Tapi, apa alasannya? Mengapa angka 25 juta rupiah disebut sebagai standar gaji ideal guru Indonesia? Dan seberapa realistiskah hal itu bisa terwujud? Ini 5 alasan utama di balik usulan fantastis tersebut. 1. Peningkatan kualitas pendidikan nasional. Gaji besar diyakini mampu mendorong kinerja optimal guru. Bila kesejahteraan meningkat, guru bisa fokus sepenuhnya pada pembelajaran tanpa harus memikirkan pekerjaan sampingan, atau urusan finansial lainnya. Hasilnya, kualitas pembelajaran yang lebih tajam dan berdampak langsung ke siswa. 2. Bentuk apresiasi terhadap peran guru. Guru selama ini dikenal sebagai ujung tombak pendidikan, tetapi sayangnya belum semua dihargai secara layak. Kenaikan gaji hingga 25 juta rupiah dianggap sebagai bentuk konkret penghormatan terhadap jasa dan tanggung jawab besar para pendidik. 3. Menumbuhkan minat menjadi guru.
Saat ini, minat lulusan terbaik untuk memilih profesi guru masih tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah gaji yang tak kompetitif. Dengan kenaikan signifikan, diharapkan profesi guru akan kembali dilirik generasi muda, sebagai pilihan karir prestisius. 4. Benchmark dengan negara berkualitas pendidikan tinggi. Negara-negara seperti Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan, menunjukkan korelasi kuat antara gaji guru yang tinggi dan kualitas pendidikan yang unggul. DPR RI menilai, Indonesia perlu meniru langkah ini bila ingin mengejar ketertinggalan. 5. Memutus mata rantai kemiskinan. Kesejahteraan guru yang merata di berbagai wilayah, terutama pelosok, akan membantu pemerataan ekonomi dan pendidikan. Guru-guru yang lebih sejahtera, akan memberi inspirasi dan harapan pada komunitas sekitarnya. Namun, di balik harapan besar ini, realitas di lapangan berkata lain. Berdasarkan data, saat ini gaji guru PNS masih jauh dari angka tersebut. Untuk golongan 3, rentangnya hanya 2,7 juta rupiah hingga 5,1 juta rupiah. Golongan 4 pun tertinggi baru menyentuh sekitar 6,3 juta rupiah. Artinya, masih ada gap, hingga hampir 19 juta rupiah dari angka ideal yang diusulkan DPR RI. Apakah ini mungkin terwujud? Jawabannya bergantung pada keseriusan pemerintah dalam mereformasi sistem penggajian guru. Dibutuhkan kebijakan fiskal jangka panjang, perubahan struktur anggaran pendidikan, serta keberanian politik dari para pemangku kepentingan. Yang menarik, usulan ini juga menuai pro dan kontra. Sebagian pihak mendukung penuh dan menyebutnya sebagai revolusi kesejahteraan guru. Namun, tak sedikit pula yang menyaksikan kelayakan fiskal negara. Mungkinkah APBN kita mampu menanggung gaji 25 juta rupiah per guru, sementara jumlah guru di Indonesia mencapai jutaan orang? Kita doakan saja semoga terwujud, amin.